Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan solehah kelas 5 Abdurrahman bin Auf dan kelas 5 Siti Aisyah yang Ustaz banggakan. Ustaz doakan mudah-mudahan hari ini Ananda dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam musibah baik lahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anandaku yang soleh dan solehah, insya Allah hari ini Ustaz akan kembali menjelaskan materi PEB, pelajaran kelima tentang kisah atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Habasyah. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama seperti biasa. Kerapian hayya nad'u wahid isnani thalatha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 5 Abdurrahman bin Auf dan kelas 5 Siti Aisyah, mari kita belajar bersama-sama tentang materi PEB, pelajaran kelima tentang kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya hijrah ke kota Habasyah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Habasyah dilatar belakangi adanya kekejaman dari kaum kafir Quraisy yang semakin hari semakin merajalela, seakan-akan tidak memiliki peri kemanusiaan, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya agar pindah atau hijrah ke kota Habasyah. Mengapa kok pindah ke Habasyah, kok bukan negeri yang lain? Karena beliau mengetahui bahwa Raja Habasyah yang bernama Najasyi itu merupakan salah satu raja yang jujur dan bijaksana. Untuk itu berangkatlah rombongan pertama yang kebetulan waktu itu dipimpin oleh Utsman bin Maz'un yang berjumlah 15 orang. Kemudian disusul rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka bersama dengan kaum pria dan kaum wanita dari kota Mekah. Hal itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy, sehingga mereka mengutus Amr bin As mendatangi Raja Habasyi dengan berbagai hadiahnya. Tujuannya apa? Agar kedatangan kaum muslimin ke Habasyah ditolak atau tidak diterima di kota Habasyah. Nah, kedua utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Utsman bin Maz'un dan yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, itu dihadapkan dengan Raja Najasyi di Habasyah. Kemudian sampai di sana Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin. Pertanyaan Raja Najasyi yaitu, agama apakah yang membuat kalian itu meninggalkan agama yang dianut oleh masyarakat kamu? Atau paling tidak kalian tidak menganut agamaku atau agama yang lain? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara atau jubir dari kaum muslimin menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa dahulu kaum muslimin itu hidup dalam keadaan jahiliyah, sehari-hari menyembah berhala, sehari-hari bermaksiat kepada Allah, memutus persaudaraan, memakai bangkai, memakai harta anak yatim, dan berbuat buruk lainnya. Sehingga Allah mengutus seorang Rasul yang sudah terkenal namanya dari keturunannya, kesucian kepribadiannya, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak sebaliknya
yaitu mengajak bertauhid atau menyembah semata hanya kepada Allah Rabbul Izzati, bukan berhala atau yang lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas Abdurrahman bin Auf dan Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kebaikan, melarang memakan harta anak yatim, melarang memutuskan persaudaraan, berbuat buruk, melarang memakan bangkai. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang diciptakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Habasyah adalah memerintahkan sholat dan puasa. Beliau adalah seorang Rasul yang jujur, kepribadiannya yang mulia, akhlaknya yang mulia yang patut kita tiru bersama. Nah, setelah cerita itu maka Raja Najasyi kembali bertanya kepada kaum muslimin. Pertanyaan yang satu ini sangat mengejutkan sekali. Apa pertanyaannya, wahai anak-anakku? Coba tunjukkan satu saja bukti apa yang dibawa oleh Rasulmu yang itu dari Allah. Katanya Raja Najasyi. Pertanyaan berbahasa Masya Allah. Kemudian Ja'far yang selaku ketua rombongan atau jubir dari kaum muslimin menjawab dengan santai. Lalu Ja'far membacakan ayat dari surat Al-Maryam. Nah, mendengar bacaan surat Maryam, maka Raja Najasyi itu berlinanglah air matanya, menangis terseduh-seduh melihat atau menghayati kandungan isi dari surat Al-Maryam itu. Kemudian dengan hati yang sangat lembut, terketuk hatinya, maka Raja Najasyi itu menerima dengan legowo, menerima dengan senang hati kehadiran kaum muslimin itu dan dilindungi dan bebas sebebas-bebasnya memeluk agama Islam di kota Habasyah. Kemudian apa yang dilakukan Raja Najasyi? Maka Raja Najasyi mengusir utusan dari kafir Quraisy yang sengaja diutus oleh mereka untuk menghalangi kaum muslimin agar tidak bisa tinggal di kota Habasyah. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu sekedar cerita singkat atau sirah Nabi Muhammad SAW tentang sahabat-sahabatnya yang disuruh hijrah pertama ke Habasyah. Mudah-mudahan dengan kisah sirah Nabi Muhammad SAW ini Anda bisa mengambil hikmah atau pelajaran di dalamnya. Itu saja dari Ustaz. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum